Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleha? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, otak cerdas, budi baik, Allahu Akbar. Berarti pada sambil ini Bapak ngecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Berarti satu orang tidak hadir. Siapa? Si Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak yang soleha? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, otak cerdas, budi baik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Sholat 5 waktu, rutin membaca Al-Quran dan maknanya. 2. Hormat dan santun pada orang tua dan guru. 3. Belajar tekun dan disiplin. 4. Berakhlak mulia dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. 5. Rapi dalam penampilan dan membudayakan hidup bersih. Amin. Allahu Akbar. Baik, nanti ada hubungannya dengan pembelajaran kita dengan listrik statis. Ya, mungkin kalian di rumah pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya berhubungan dengan listrik statis, tapi kalian belum mengetahui. Contoh, ketika Anda memakai baju yang baru disetrika, apa yang terjadi? Coba. Bajunya lengket. Bersama satu persatu. Coba, siapa? Alexa, selain dari itu tadi, dari kawannya tadi udah bajunya ya hangat ya. Oke, Auri hangat. Satu lagi. Hah? Satu lagi. Pertama, Ananda mengetahui itu apa listrik statis. Nanti apa saja yang Ananda temukan, ada video nanti akan Bapak tampilkan. Jadi silakan nanti tonton videonya setelah ini. Bapak akan memperlihatkan video tentang listrik
statis. Ya. Kemudian nanti kalian ada melakukan percobaan. Percobaan di kelompok, dibentuk nanti akan Bapak bentuk berkelompok. Tapi ingat, jangan membentuk kelompok sampai ribut, sampai terlalu lama. Bapak akan 1 menit kelompoknya selesai. Yang berikut, kalian berdiskusi di dalam kelompok untuk mengetahui muatan listrik itu ada berapa saja, listrik statis. Ya. Dan kemudian setelah kalian melihat video itu, nanti kalian juga bisa melakukan percobaan sederhana di dalam kelompok, ya, memakai balon dan memakai penggaris plastik. Ya, nanti presentasi di depan sini setelah hasil di kelompok kalian masing-masing. Dan Bapak nanti akan adakan penilaian sebelum proses pembelajaran yang kita namakan dengan pre-test. Itu nanti silakan Anda buka di HP masing-masing, karena link tadi sudah Bapak kirimkan untuk ujian pre-test. Tunggu setelah Bapak perintahkan nanti, ya. Jadi itulah aturannya, termasuk penilaiannya, termasuk apa yang akan kita lakukan, termasuk Bapak akan suruh kalian dulu untuk membentuk kelompok, maksimal waktunya paling lama 2 menit. Nah, silakan sekarang Bapak persilakan. Sudah? Ada yang nggak dapat duduk? Coba dibuktikan. Oke, baik. Sudah siap masing-masing? Kelompoknya? Kehidupan kita sehari-hari. Sekarang baiknya kita tonton video berikut. Pada baju, balon, dan juga pada dinding itu terdapat muatan positif negatif yang jumlahnya sama, sehingga pada baju, kemudian pada balon, dan juga pada dinding memiliki muatan yang netral. Nah, muatan ini dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya dengan cara digosokkan. Namun yang bisa berpindah hanyalah yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Sementara proton atau yang bermuatan positif tidak dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Terjadinya perpindahan elektron ini mengakibatkan benda yang tadinya bermuatan netral dapat menjadi bermuatan positif dan menjadi bermuatan negatif. Benda yang mendapatkan tambahan elektron akan bermuatan negatif, dan benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Perbedaan muatan ini mengakibatkan adanya. Baik. Sebelumnya Bapak mencoba untuk menyambungkan, mengingat apa yang anak Bapak mungkin pernah alami di rumah atau di tempat kalian tinggal, ketika mungkin suatu saat pernah Ananda kurang memahami apa itu yang terjadi, seperti kita ketika setelah beberapa saat TV kita matikan tanpa sengaja, kita lewat di depan TV itu, mungkin kita merasa bulu tangan kita seperti tertarik, ya. Oke. Nah, selain dari itu, apalagi yang pernah
Ananda rasakan, mungkin salah seorang bisa mengacungkan tangan. Nah, nggak ada sama sekali. Coba diingat-ingat, Bapak sudah contohkan tadi sebelumnya. Mungkin kita menggantikan TV. Tidak baju. Baju, kenapa dengan baju? Kalau kena gambaran disebutkan Satu-satu. Pak, saya Pak. Ayo, siapa nih? Cindy. kalau misalnya kita ditinggal baju tanpa terus bajunya itu masih hangat pas dipakai ke badan itu bulu-bulu tangan kita jadi naik semua. Sendiri. Iya. Oke, betul. Mungkin ada yang merasakan, cuma malu pula pemilihan atau mungkin agak masih malu-malu menyampaikan benar apa yang disampaikan. Jadi kita pakai baju yang barusan siap disetrika semua. Jadi Anda sudah tahu. Yang pertama kita nanti akan melakukan pengamatan apa itu listrik statis. Yang kedua nanti kita akan melihat tayangan video yang berupa seperti animasi ya. Bagaimana listrik statis itu nanti diisi. Nggak usah tengok. Sebisanya, namanya prinsip step. Oke, yang namanya post test tadi Bapak udah jelaskan, tidak usah dibuka buku, langsung diisi. Ya, kita kan Bapak sudah ingatkan, langsung diisi. Yang sudah terbuka langsung diisi, kalian baca langsung diisi. Ya, nah, makanya Bapak bilang waktunya 3 menit. Dan diisi apa yang ada di situ diisi. Ya. Nggak usah diraukan kalian mau dapat berapa. Yang namanya itu adalah pos. Nah, Bapak kan sudah jelaskan tadi. Oke, lanjut. Waktu tinggal 2 menit lagi. Ada yang mengalami kendala? Oke ya. Sekali lagi Bapak jelaskan, post test adalah tes yang dilakukan di awal pembelajaran yang melihat nanti sampai di mana pengetahuan Anda dapat menjawab soal-soal itu. Oke, silakan. Soalnya terlalu banyak ya. Nah, 1 menit lagi. Hah? Ya, udah siap, silakan ditutup. Dikirim udah sampai submit. Nah, sampai submit ya. Jangan sampai nggak di submit. Kita tunggu.
kirim. Submit atau kirim. Sudah ya? Oke, ada waktunya, udah selesai semua? Sudah, Pak. Disimpan dulu HP-nya. Oke, Pak. Oke. Nah, semua taruh lagi HP-nya dengan baik, jangan sampai jatuh. Sekarang, ya, kita lanjutkan. Ditaruh HP-nya semua, silakan Ananda untuk membentuk kelompok. Waktu 2 menit. Sudah ya? Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Silakan untuk membuka dulu kemarin lembar kerja presentasi lembar kerja presentasi atau ACP-nya. Nah, dipersiapkan aja dulu. Oke? Masing-masing sudah ada kan? Sudah. Jadi marilah bersama-sama kita untuk menonton film animasi yang menjelaskan tentang listrik, gejala listrik statis. Nah, silakan diperhatikan dengan baik. Film berikut yang Bapak tampilkan. Moga-moga Ananda bisa memperhatikan dengan baik dan serius. Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem. Kali ini kita akan mempelajari tentang muatan listrik. Nah, di situ terlihat bahwa pada baju, balon, dan juga pada dinding itu terdapat muatan positif negatif yang jumlahnya sama, sehingga pada baju, kemudian pada balon, dan juga pada dinding memiliki muatan yang netral. Nah, muatan ini dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya dengan cara digosokkan. Namun yang bisa berpindah hanyalah yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Sementara proton atau yang bermuatan positif tidak dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Terjadinya perpindahan elektron ini mengakibatkan benda yang tadinya bermuatan netral dapat menjadi bermuatan positif dan menjadi bermuatan negatif. Benda yang mendapatkan tambahan elektron akan bermuatan negatif dan benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Perbedaan muatan ini mengakibatkan adanya gaya tarik atau gaya tolak antar muatan listrik. Jika muatannya sejenis, positif-positif atau negatif-negatif, maka akan saling tolak-menolak. Tetapi jika muatannya tidak sejenis, positif dan negatif, maka akan saling tarik-menarik seperti pada balon dan baju.
Kemudian apabila balon didekatkan terhadap dinding, elektron yang ada pada dinding akan menolak elektron pada balon karena sama-sama bermuatan negatif. Dapat dilihat dalam ilustrasi tersebut. Nah, tanpa kita sadari, benda-benda yang ada di lingkungan kita itu ternyata terdiri dari elektron dan juga proton serta neutron. Jadi, benda-benda yang ada di lingkungan kita itu memiliki muatan listrik, baik itu yang bersifat netral, bersifat bermuatan positif maupun bersifat bermuatan negatif. Oke, terima kasih. Semoga membantu dalam pemahaman muatan. Baik, coba setelah Anda tadi menonton daripada animasi tentang perpindahan elektron atau yang kita kenal dengan gejala listrik statif dalam kehidupan kita sehari-hari, silakan kalian diskusikan di dalam kelompok tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari kita menonton video tadi. Nah, silakan kalian eksplorasi sebanyak-banyaknya. Ingat, film video tadi tentang gejala listrik statis sudah digambarkan. Nah, silakan apa aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di dalam pemikiran Anda semuanya. Catat, dibuat. Ya. Nanti Bapak akan bertanya dalam beberapa saat apa saja dari kelompok mana. Kalian buat ya. Dalam waktu 2 menit beberapa pertanyaan dalam satu kelompok sudah bisa Bapak kita dapatkan bersama, kita lihat, kita buktikan di dalam kelompok kalian masing-masing ya, berdasarkan dari perpindahan elektron, muatan yang bagaimana ya, atau mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan. Silakan dibuat dulu pertanyaan, kemudian di dalam kelompok nanti silakan Anda berdiskusi tentang listrik statis ya, tentang apa itu gejala listrik statis, apa itu, bagaimana beda itu, kok ada muatan listriknya, apa saja namanya muatan listriknya. Nah, silakan didiskusikan dalam kelompok. Kedua kan udah kita gosok itu. Nah, jadi nanti kertasnya itu nempel. Ya. Nah, yang nomor satu kalau belum kita ini kan mana ya kita sudah ya. Nomor satu itu sebelum kita gosok langsung saja nggak nempel. Jadi jawaban nomor satu itu sebelum kita gosokkan garis mikro rambut kita yang kering, kertas itu nggak menempel. Catat. Sebelum garis digosokkan ke rambut, kertas tidak akan menempel ke penggaris. Habis kertas kertas tidak akan menempel. Iya, yang kayak di sini. Iya, mana garis? Coba tes di rambut. Garis digosokkan ke sini dari potongan yang sudah.
dijepit, nah dia nempel. Setelah penggaris digosok. Dan nomor 2, setelah penggaris digosokkan dengan rambut, baru yang ketiga perbedaannya. Boleh kalian pakai internet untuk mencari mungkin di dalam kelompoknya, tak apa-apa. Boleh sedikit begitu ya. Ingat yang diberi juga tentang materi. Ya, ingat ya, nanti yang kalian diskusikan ini akan kita tampilkan di saat presentasi di depan. Boleh dilihat boleh di explore buku, boleh di explore di internet. Itu yang kalian diskusikan sekarang. Ya, dengan jawab kalian pertanyaannya ada di depan data ini. Boleh. Nanti silakan. Ini kan lihat di video. Apa videonya? Dibuka juga. Terserah kalau nggak mau. Jadi apa materinya apa? Kalau kalian mau pindah, bagaimana perpindahan muatan negatif dengan muatan positif, bagaimana dia apa terjadi kalau dia berdekatan? Itu, ya. Oke. Nah, tadi kan ditampilkan apa? Ada 3 bahan kan? Ada balon, ada baju berbahan dan ada dinding. Silakan di-explore di kalian di dalam nanti. Kalau masih sulit, silakan dicoba apa-apa yang bisa kalian lakukan dengan penggaris plastik, dengan balon sama balon. Silakan juga boleh. Lanjut, ya. Silakan dicoba. Penggaris plastik diapakan? Digosok ke kalau balon silakan juga coba nanti apa yang terjadi. Yang ada di negatif ini. Ini taruh di dinding, coba ke dinding. Iya, ini kan cuma ada apa namanya ini. Ya, apa yang kira-kira? Coba lagi. Tadi di sana beda itu. Silakan boleh melakukan percobaan pengamatan itu. Kalian amati dengan melakukan percobaan sederhana listrik statis. Ya. Kertas tidak
tidak lengket ke penggaris. Setelah digosokkan, Ya, bagaimana percobaan yang dilakukan? Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Lengket. Nah, kenapa dia bisa tertarik menjadi lengket? Karena apa? Rambutnya kering, tapi kalau nggak digosok, tidak lengket. Nah, kenapa dia hubungkan dengan itu tadi? Hubungkan dengan ya, ada apa tadi muatannya? Ada negatif, ada apa? Nah, itu yang dieksplor. Iya, makanya itu. Kenapa dia bisa lengket? Nah, itu yang kalian diskusikan di kelompok. Sehingga nanti ditampilkan di saat presentasi. Kalau sudah percobaannya, segera selesaikan LKPD-nya dan nanti presentasi nanti ya di kelompok masing-masing. Oke. Setelah dicari semuanya apa penyebabnya, iya, setelah digosok. Sebelum digosok, bagaimana? Kan itu dia. Dengan rambut.
Ya buat ya. Tidak ada reaksi. Bisa pakai.
baik semuanya? Sudah selesai? Dapat. Ada kelompok yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Oke. Dari kelompok 4, kelompoknya Alexa. Yang lain? Gimana? Yang lain nih? Ayo. Waktu kita sebentar lagi udah mau selesai. Silakan. Apa ini Pak? Angel? Oke. Baik. Masih ada yang belum? Cari jawaban yang benar. Sudah semuanya? Kita tidak sudah didiskusikan di dalam kelompoknya, ya. Ini dari diskusikan di dalam kelompoknya. Tidak. Oke, silakan tadi yang mau tampil dulu kelompoknya Alexa. Silakan berdiri di depan. Tidak usah bawa meja sendiri. Oke. Yang lain udah? Sudah semuanya? Oke, silakan. Ini kelompoknya Alexa akan mempresentasikan. Yang lain? Yang lain silakan untuk memperhatikan, ya, bagaimana supaya hasil presentasi ini sama-sama kita dengarkan. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok IPA akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi gejala distrik statis. Sebelum masuk ke dalam presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alexa Supriandra. Perkenalkan, nama saya Olivia Banahar. Perkenalkan, nama saya Sugap Tafiani. Oke, mari kita masuk ke dalam presentasinya. Nah, teman-teman semua tahu nggak apa itu distrik statis? Jadi, distrik statis adalah kumpulan
muatan listrik dengan jumlah yang tetap atau disebut statis. Dan listrik ini juga tidak mempunyai keseimbangan muatan listrik mengenai suatu benda. Mari kita masuk ke dalam presentasi yang pertama, yaitu 1. Sebelum penggaris listrik digosokkan ke rambut, apa yang terjadi saat itu penggaris listrik plastik didekatkan ke potongan kertas yang akan dijelaskan oleh Olive. Sebelum penggaris digosokkan ke rambut, kertas tidak akan menempel. Selanjutnya akan dibersihkan oleh strip. Yang kedua, setelah garis plastik digosokkan dengan rambut kering, apa yang terjadi pada kertasnya yang akan dijelaskan oleh strip. Setelah penggaris digosokkan dengan rambut, kertas yang tadinya tidak lengket menjadi lengket di penggaris. Yang ketiga, apakah perbedaan dari dua kegiatan tersebut? Jika ada, apa penyebab itu terjadi yang akan dijelaskan oleh Rani? Perbedaan yang pertama, sebelum dilengketkan atau digosokkan ke rambut, kering kertas tidak lengket ke penggaris. Kedua, setelah digosokkan ke rambut, kering penggaris ini akan menarik kertas maka menempel di patahan yang muatan listrik yang termasuk listrik statis. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4, kelompoknya Alexa dan kawan-kawan. Ya, ada 4 orang. Bagus diskusinya di dalam kelompok. Tadi mungkin karena grogi ya, ada sedikit ya penggaris plastik ya, bukan penggaris listrik. Tidak apa-apa. Bagus ya. Oke, kelompok siapa lagi? Bapak Arab, semuanya bisa tampil. Ayo. Ini baru yang pertama tampil. Yang kedua, siapa nih? Kelompok yang kedua. Gak usah malu-malu. Itulah kita belajar. Terjadi perbedaan nggak masalah. Ya, oke. Ini udah pecah. Yang plus Oke, kelompok berikut. Waktu berjalan juga. Ayo. Lumayan bagus. Kelompok pertama tampil. Mana lagi kelompok yang akan tampil? Silakan. Silakan. Kelompoknya Salsabila. Gak usah malu-malu, berani. Ya, oke. Kasih tepuk tangan dulu, semangat untuk kelompoknya Salsabila. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil kami. Tapi pertama-tama kami mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Febiantika Sari. Saya Askaulia. Saya Salsabila Rahmatini. Saya Rinda Firosia Putri Saroli. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kami. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang 3 pertanyaan dari lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kami membahas tentang suatu kegiatan listrik statis, yaitu reaksi antara penggaris plastik yang digosok dengan rambut lalu ditempelkan pada kertas. Soal yang pertama yaitu sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya yaitu antara penggaris plastik dengan potongan kertas tidak memiliki reaksi
Oke, ada tanggapan dari Yang kelompok? ingin bertanya, Silakan. aman. Hah? Mengerti Pak, paham. Baiklah teman-teman semua, kami akhiri presentasi dari kami kelompok 5 yang singkat. Mohon maaf kalau apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya. Kelompok berapa tuh? 5. Kelompok 5 Salsabila. Oke, Bapak harap untuk diskusi berikutnya lebih bersemangat lagi, ada audiens yang mungkin memberikan komentar atau bertanya. Nanti Bapak persilakan untuk kelompok berikutnya. Silakan, biar diskusinya lebih hangat. Silakan dipersiapkan dulu. Karena tahu ada tambahan materi terhadap yang tampil. Oke? Kelompok yang lagi berikutnya, nanti ingat kelompok terbaik dapat hadiah dari Bapak. Iya. Kelompoknya Audi. Ya. Oke. Tadi yang bernama Alexa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan yang akan dijelaskan oleh Tiara. Yang pertama, sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan satuan kertas? Karena kedua benda belum digosokkan, maka muatan kedua benda masih sama. Karena itu akan terjadi gaya tolak menolak. Yang kedua, setelah penggaris plastik digosok dengan rambut tadi, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan kertas? Karena adanya perpindahan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Yang ketiga, apakah ada perbedaan dari kedua kegiatan tersebut? Jika ada, apa yang menyebabkan itu terjadi? Jawabannya ada. Karena sebelum digosokkan terjadi gaya tolak menolak karena kedua muatan benda masih sama. Setelah digosokkan terjadi gaya tarik menarik karena adanya perpindahan elektron. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua mengerti. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini tutup kan? Hah? Coba kali tutupnya. Nah, ini ada nggak yang mau menanggapi atau menambah atau mengasih pertanyaan? Nah, ayo, silakan. Biar diskusi kita hangat. Ada yang ingin bertanya? Yang di belakang kelompoknya Habibah, ada yang mau ditanyakan? Diikuti presentasi kawan. Nanti kita giliran kita. Ayo cepat, waktu tinggal sedikit lagi. Gak ada, lanjut. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Audi, kelompok 3. Dan silakan duduk. Sudah 3 kelompok yang tampil. Audi kelompok 3. Silakan kelompok berikutnya. Habibah, jangan nanggu, silakan maju. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Habibah kelompok 4. Oke, Habibah dan kawan-kawan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rosma Firman. Saya Awes Suparmadani. Nah, sebelum membahas uji coba materi dengan listrik statis, alangkah baiknya saya membahas sedikit apa yang dimaksud dengan listrik statis. Nah, listrik statis itu adalah ukuran muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau ketidakseimbangan listrik dalam suatu benda. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait uji coba pada materi. Kami menggunakan balon dan kayu. Soal yang pertama, sebelum balon dan kain digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya adalah tidak terjadi apa-apa karena tidak ada perpindahan antara elektron dan proton sehingga benda bersifat sama. Nomor 2, setelah penggaris plastik digosok dengan rambut kering, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan kertas? Jawabannya adalah kertas akan menempel pada balon ketika balon mendekati kertas akibat ada transfer elektronik elektron dari kain ke balon dan mendekati kertas. Nah, untuk yang ketiga, apakah ada perbedaan dari dua kegiatan tersebut? Jika ada, apa yang menyebabkan itu terjadi? Untuk jawaban akan dijelaskan oleh audio. Jawabannya adalah ketika balon dan kain melakukan reaksi transfer maka kertas tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika balon dan kain melakukan reaksi transfer maka kertas bisa menempel pada balon. Baiklah, cukup sekian untuk penjelasan materi yang kami sampaikan. Inilah akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, dipersilakan dulu kepada audiens untuk menanggapi. Ya? Ada nggak? Tidak ada, Tidak Pak. ada juga. Ini diskusinya berjalan searah. Oke, silakan. Karena dari tutup, berikut kelompok berapa lagi yang belum? Ini sudah lumayan bagus, sudah 4 kelompok nih. Ya. Tapi sayang audiensnya kurang motivasinya memberi reaksinya atau semangat atau bertanya atau nambah materi. Ayo cepat, waktu kita tinggal 10 menit lagi. 15 menit lagi, tadi ada apa? Coba kelompok berapa lagi? Ya, kalau bisa semua tampil. Kalian 8 kelompok, ada 4 yang sudah tampil. Hasilnya kan kelompok 2. Ya. Sebelah sana, cut 2 ya. Sipa sama cut sama Beladina, satu lagi. Oke, kelompok 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang listrik statis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulaiman Zakari. Saya Siti Fatimah Batubara. Saya Beladina Emil. Pertanyaan yang ada di atas ini akan dijawab oleh Siti dan kami ada kesimpulan. Pada soal pertama, yaitu sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya adalah, jika penggaris tersebut belum digosokkan dengan rambut, maka penggaris tidak akan menempel dengan kertas. Pada soal kedua akan soal yang kedua, yaitu setelah penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik digosok dengan kertas? Di saat digosokkan dengan rambut, helai-helai kerasa ditarik dengan tersebut. Jika penggaris dilanjutkan ke kertas, akan tarik adanya muatan dikarenakan balasan elektron. Selanjutnya soal yang ketiga yang akan dibacakan oleh Ibu. Soal ketiga, apakah ada perbedaan dari dua kegiatan tersebut? Jika ada, apa yang menyebabkan itu terjadi? Jawabannya, perbedaannya adalah sebelum penggaris digosok ke rambut, penggaris tersebut tidak menempel pada kertas. Setelah digosok ke rambut, keduanya akan saling menempel meskipun terjadi
dalam presentasi ini apa ada yang ingin bertanya? Ayo, sudah dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya tapi ya. Hah? Kelompok. Oke. Kelompok 8. Sebutkan nama. Saya Aulia Ramadhani dari kelompok Ramadhani Bagaimana bedanya perbedaan dari perawat? Apa pertanyaannya? Bagaimana? Iya kan, satu kata buat dia ini kan. Mungkin yang lebih bertanya dari saya. Ayo. Oke, saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia dari kelompok 8. Terjadinya perpindahan elektron adalah dengan cara jika suatu benda ke benda yang lain digosokkan. Sudah jawabannya seperti itu. Apakah Aulia puas? Bagaimana Aulia? Oke. Oke Pak. Oke, baik. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup 2 pertanyaan paling banyak mengingat waktu ya. Nah, satu lagi silakan Alexa. Alah, dia berulang. Kenapa nama saya Alexa dari kelompok 4? Kenapa sebelum penggaris digosokkan ke rambut, kertasnya nggak nempel? Bisa langsung dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan Alexa dari kelompok 4. Mengapa sebelum penggaris plastik digosokkan dengan rambut, penggaris tidak akan lengket ke kertas? Karena keduanya belum ada muatan positif maupun muatan negatif. Apakah saudara puas Alexa? Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, lagi? Hah? Lagi Pak. Nah, maksudnya kelompok yang tampil. Ini belum. Ini belum, itu juga belum. Nah, ayo kalau bisa tampil semua. Ya. 1, 2, 3, 4, baru 5. Kasih tepuk tangan. Baru 5 ya tampil ya. Oke, silakan. Ini kelompok berapa ya? Oh, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi gejala listrik statis. Sebelum kami presentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hardani Umbara. Saya Tina Nisa, pada Maulana Tasya. Saya Dini Rahmadani. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai presentasi. Soal nomor 1, sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan kertas? Suaranya dikeraskan sedikit ya biar kedengaran. Oke, lanjut. Jawabannya, ketika penggaris plastik yang belum digosok dengan rambut didekatkan dengan kertas, potongan kertas tersebut tidak terjadi apa-apa dan tidak memiliki reaksi fotosintesis. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Momi. Setelah penggaris plastik digosok dengan rambut kering, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan kertas? Jawabannya, ketika penggaris plastik yang sudah digosokkan dengan rambut kering, potongan kertas tersebut menempel dengan penggaris plastik. Selanjutnya Soal yang ketiga, apakah ada perbedaan dari dua kejadian tersebut? Jika ada, apa yang menyebabkan itu terjadi? Jawabannya adalah ada, yaitu sebelum digosokkan ke rambut, kertas
pertanyaan aja ya, karena waktu kita terbatas. Tunggu, selesai ini dulu. Setelah penggaris digosokkan ke rambut, hal tersebut keduanya saling menempel. Karena setelah penggaris itu digosok ke rambut, penggaris tersebut menandakan adanya seninya statis, makanya menempel ke penggaris. Satu lagi nih, ya. Perkenalkan, saya Asmawi dari kelompok 4, kelompok 5. Saya ingin bertanya, jadi kesimpulannya, potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik bermuatan apa? Nah, pertanyaannya dibetulkan, bukan kesimpulannya ya. Potongan kertas bermuatan apa? Ya, bermuatan apa? Itu. Bermuatan statis. Oke. Udah, bagaimana yang bertanya? Apa tadi bermuatan listrik statis? Itu jawabannya. Oke, bagaimana yang bertanya? Puas, Pak. Wah, oke, lanjut. Udah dua ya. Oke, tutup. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangannya sama dia. Oke, yang terakhir udah sampai semua kan? Masih ada waktu untuk tapi cepat segera. Ini kelompoknya kelompok berapa nih? Kelompok 6. Oke, kelompok sini cepat. Kelompok sini kelompok 6 ya, tampil yang ke-7. Yang tampil ke-7. Oke. Nah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kerja peserta didik tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama akan dijelaskan oleh Paras. Soal yang pertama yaitu adalah sebelum penggaris plastik digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan pada potongan kertas? Jawabannya adalah tidak ada pergerakan pada kertas. Yang kedua akan dijelaskan oleh Ibu. Setelah penggaris plastik digosok dengan rambut kering, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan kertas? Jawabannya, elektron pada rambut berpindah ke penggaris akibat penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif ketika penggaris muatan negatif didekatkan pada potongan kertas. Selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh siapa? Yang ketiga, apakah ada perbedaan dari tujuan kegiatan tersebut? Jika ada, apa yang menyebabkan itu terjadi? Ada. Penyebabnya, kegiatan pertama karena penggaris plastik digeserkan pada rambut, maka dari itu tidak terjadi pergerakan pada kertas. Kegiatan kedua, elektron pada rambut tersebut pindah ke penggaris. Kegiatan dari yang kedua terdapat pergerakan. Baiklah, sebelum kami tutup presentasi ini, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, biar kami tutup. Nggak ada kan? Nggak ada, oke. Tepuk tangan dulu untuk Oke, nggak ada yang bertanya. Lanjut, waktu yang terakhir. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, kelompok yang terakhir, silakan.
pertama adalah sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya tidak terjadi reaksi sama sekali. Selanjutnya akan dibacakan setelah ini. Cobaan yang kedua, setelah penggaris plastik digosok dengan rambut kering, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan kertas? Jawabannya, saat penggaris plastik digosokkan dengan rambut kering, terjadi reaksi yaitu kertas akan mendadak penggaris plastik. Selanjutnya akan dibacakan dari Ya, apa perbedaan dari dua istilah tersebut? Jika ada, apa yang menyebabkan itu terjadi? Dan jawabannya akan dibahas oleh Bu Ika. Jawabannya yaitu dari kegiatan pertama tidak ada reaksi dikarenakan nyatanya masih sama. Dari kegiatan kedua ada reaksi dikarenakan muatannya juga berbeda setelah menggaris plastik Digosok dengan rambut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, baiklah karena teman-teman semua tidak ada yang mau bertanya, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk di dalam kelompok masing-masing. Silakan perhatikan semuanya karena kita sudah sampai di akhir kegiatan kita. Sebelum Ananda menyimpulkan pembelajaran ini, sebelum kita tutup, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang listrik statis. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba. Dari hasil diskusi tadi, sebelum kita simpulkan sedikit ya, Bapak review hasil yang tadi. Ya, Ananda bagus-bagus diskusinya. Sebelum kita simpulkan, maaf, ini lumayan bagus. Tetapi tadi ada dari kelompok 5, dari kelompok yang menjawab, kenapa sebelum penggaris plastik digosok kertas tak menempel kertasnya? Dijawab, itu karena tadi katanya belum ada muatan positif atau negatifnya. Ini Bapak luruskan, ya. Sebenarnya benda itu sudah punya muatan positif dan negatif sama banyak. Karena dia sama banyak, makanya dia tidak saling tarik menarik. Kalau dia tarik menarik, itu yang satu lebih banyak positif, lebih bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Itu bukan tidak bermuatan. Sebenarnya secara alamiah benda itu bermuatan. Yang tadi ada di slide Bapak tadi. Oke, itu kita lanjutkan saja. Bapak meluruskan yang kurang tepat tadi. Kemudian pertanyaan semua sudah dijawab dengan baik dan benar. Dan insya Allah nanti ini kelompok yang terbaik satu ya, apa terbaik 3, 1, 2, 3 ya. Bolehlah Bapak nanti kasih upload 1, 2, 3 ya. Ini ada sudah Bapak nilai bagus. Sebelum kita ambil kesimpulan, nanti hadiahnya akan Bapak bagikan ya. Sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa? Ayo, sebelum kita tutup, kita simpulkan pembelajaran kita. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tentang listrik statis ini? Tadi hasil diskusi sudah Bapak tentukan, tinggal kalian untuk menyimpulkannya. Apa kesimpulannya? Ayo, berani dari apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir. Oke? Ayo, apa kesimpulannya? Paling tidak ada 1 atau 2. Nah, banyak tuh kesimpulannya. Ya, ini dari sini Anda bisa, masa nggak ada yang bisa menyimpulkan? Silakan
Anda mau menutup dari sini. Ini juga bisa. Paling tidak ada satu kesimpulan. Nih. Itu tadi. Nah, bahwasanya, ayo, kalau kita ada modis, cepat, semangat. Satu orang. Nah, Aiza apa? Nggak apa-apa. Kita silakan Aiza. Apa di tempatnya aja, nggak apa? Nah, kesimpulannya Aiza apa? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Cepat, waktu kita ada modis. Nggak apa-apa. Silakan. Ini dulu Aiza dulu. Ayo. Berdiri, kasih tahu ke kawan-kawan. Ayo berdiri. Oke. Apa Aiza? Kesimpulan dari Aiza? Tidak seimbang dalam suatu benda, dan atom itu memiliki tiga jenisnya, yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Proton ini kan bersifat positif, sedangkan elektron negatif, dan neutron itu netral. Jika benda balon ataupun kain, lampu, dalam balon itu terdapat elektron dan memiliki proton yang sedikit, jadi lebih banyak elektron, dan baju memiliki netral. Nah, jadi ketika didekatkan itu, yang elektronnya itu akan tertarik, tapi protonnya tidak, karena sifatnya tidak akan berpindah cepat atau ia akan tetap di situ. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh, Aiza. Ada satu lagi? Satu lagi sisa ya. Nah, dengarkan suaranya sedikit biar kedengaran sama kawan-kawan. Kalau kedua benda belum digosokkan satu sama lain, tidak akan menempel. Itu saja. Oke, udah ada dua kesimpulan. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, kalian adalah anak-anak yang hebat tentang pembelajaran listrik statis. Betul apa yang dikatakan Aiza tadi, bahwasanya ya benda itu pertamanya secara umum dia netral. Di dalam sebuah benda itu ada yang namanya atom, dan di dalam atom itu ada proton, yang proton itu bermuatan positif, neutron juga bermuatan negatif, yang berpindah adalah elektron. Beda, kalau berbeda muatan antara positif dengan negatif, dia akan saling tarik. Itulah yang terjadi. Betul, kesimpulan sangat baik sekali. Kalau bedanya sama muatannya, dia tidak akan tarik. Itulah yang terjadi, kata Aiza, sebelum dia digosokkan tadi. Salah satunya bisa dengan cara digosok atau induksi atau dengan kita yang menggosokkan. Yang berikut tadi ditambahkan oleh Siva, benda kalau tidak digosokkan dia tidak akan saling tarik. Kenapa? Karena muatannya sama antara positif dengan negatif. Dia kalau terjadi tarik menarik, yang satu muatannya lebih banyak, negatifnya, yang satu positif. Kalau didekatkan dia tarik menarik. Kenapa? Ya karena elektronnya yang bisa berpindah. Baik, ya. Jadi untuk anak bapak semuanya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk pembelajaran kita ini. Sudah. Kemudian anak-anak bapak coba semuanya setelah kesimpulan kita, bapak sudah melakukan penguatan refleksi tentang kalian. Jadi intinya bagaimana nih pembelajaran hari ini? Seru? Ada materi yang susah? Baik ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, bapak persilakan untuk nanti dipersiapkan diri baca materi di rumah tentang elektrostatik. Jadi dengan demikian cukup sudah pembelajaran kita hari ini.
Marilah bersama-sama kita menutup pembelajaran dengan mengucapkan